Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di ajang Gias 2021, Kia Indonesia mempersembahkan sebuah MPV yang mewah, MPV besar. Andalannya yaitu ini dia Kia All New Grand Carnival yang merupakan penerus dari Kia Grand Sentosa yang sebelumnya sudah dipasarkan di Indonesia. Sebelum saya mereview lebih lanjut Kia Grand Carnival ini, saya akan beritahu kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Tentu aplikasi ini berguna bagi Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Tentu aplikasi ini menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo segera gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Sebelumnya kami sudah melakukan video first impression-nya yang direview oleh Mas Aziz dan Anda bisa klik linknya di atas. Dan saya akan sedikit merimain apa saja menjadi highlight-highlight di Kia Grand Carnival. Yang pertama adalah soal desain. Memang saat ini pabrikan-pabrikan otomotif asal Korea Selatan itu sedang gencar-gencarnya menciptakan model mobil yang desainnya itu memang out of the box dan juga futuristis dan ikonik. Salah satunya adalah saudaranya dari Kia Grand Carnival ini, yaitu Hyundai Staria yang desainnya itu out of the box dan benar-benar tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tetapi memang di Kia Grand Carnival ini dia desainnya cenderung lebih kalem dan bisa dilihat untuk bagian depannya ini dia menggunakan bahasa desain Tiger Nose yang kini digunakan pada model-model Kia terbaru. Nih, pada grill ini dia menggunakan grill yang besar dan tajam seperti ini. Ini mencirikan bahasa desain dari Tiger Nose itu sendiri. Lalu yang benar-benar membuat mobil ini terlihat elegan dan juga keren dan juga mewah. Ini bagian lampunya ini yang terpisah seperti ini dan daytime running light ini yang tegas. Lalu juga ini untuk bagian lampu utama dan ini untuk dim. Bumper desain seperti ini dilengkapi dengan aksen chrome dan ini ada fog lamp. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, untuk mesinnya, dia ditenagai oleh mesin berkapasitas 2200 cc 4 silinder diesel turbo smart trim yang mampu menghasilkan tenaga 202 PS serta torsi 441 Nm. Mesin ini lantas berpadu dengan transmisi otomatis 8 percepatan dan mengalirkan semua tenaganya ke roda depan. Nah, saat membuka kap mesin ini ada satu hal yang saya suka. Ini dia bagian cover-covernya ini yang membuat ruang kap mesin Kia Grand Carnival ini rapih terlihat. Ini detail yang cukup menarik. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Oh ya, untuk Kia Grand Carnival dia sudah dilengkapi dengan logo terbaru dari Kia. Nah, ini dia bagian belakangnya. Dia juga tidak kalah dibandingkan bagian muka depannya. Ini terlihat sangat futuristis dan juga seakan dia datang dari masa depan. Bisa dilihat ini untuk lampu LED-nya ini dia mengalir dari bagian kiri bagian kanan menyambung menjadi satu. Dan juga untuk emblem logo Kia ini sudah menggunakan logo Kia terbaru. Lalu untuk bagian kaca belakang ini dia sudah dilengkapi dengan defogger dan wipernya tersembunyi di bagian atas ini. Lalu dilengkapi juga dengan antena shark fin. Carnival tanpa ada embel-embel apapun, dan yang menarik adalah lampu sen mobil ini untuk bagian belakang dia ditempatkan di bagian bumper bawah seperti ini. Bumper sendiri dia desainnya seperti ini, hitam doff dan ditemani dengan aksen chrome di bagian bawah. Sekarang kita lihat untuk ruang bagasinya. Dia sudah power back door. Oke, ini dia ruang bagasi dari Kia Grand Carnival ketika baris ketiganya dilipat dan baris keempat juga dilipat. Namun sayangnya bisa dilihat ini ketika bangku baris ketiganya ini dilipat, dia memang masih menyisakan bangku seperti ini. Dia tidak bisa dihilangkan rata dengan lantai, dia tidak bisa. Jadi jika Anda misalkan membawa barang yang sangat besar dan masih kurang dengan space ini, Anda harus mencopot bangku baris ketiga ini secara manual, mungkin menggunakan alat obeng atau alat sejenisnya. Tetapi menurut kami ini masih sangat
leluasa karena memang dimensi dari Kia Grand Carnival ini sangat besar. Lalu kita langsung saja buka bangku baris keempatnya. Ini gampang sekali untuk bukanya seperti ini, dan ketika bangku baris keempat ini dibuka seperti ini, ya dia tidak ada ruang penyimpanan sama sekali. Dan yang menarik dari mobil ini, dia tidak dilengkapi dengan ban serep. Untuk bannya dia sudah menggunakan ban run flat tire. Ketika Anda memiliki mobil ini, mungkin ini adalah tempat yang terbaik selain Anda berkendara dengan mobil ini. Karena saya berkendara mobil ini, saya sudah mencobanya, itu juga cukup menyenangkan sebenarnya. Nah, tapi ya, ini dia tempat terbaik ketika Anda membeli mobil ini, bangku baris keduanya. Dan ada beberapa hal yang menjadi detail menarik pada mobil ini. Yang pertama tentu adalah ini dia, untuk bangku depannya ini ketika Anda butuh legroom yang lebih, Anda bisa melipatnya dengan cara menekan tombol yang ada di bagian sini. Karena bangku baris pertamanya ini sudah dilengkapi dengan pengaturan secara elektris. Lalu yang kedua adalah yang menarik, bangku baris kedua ini sudah dilengkapi dengan heater seat yang memang mungkin di Indonesia tidak banyak yang menggunakan fitur ini. Lalu juga ada ini curtain seperti ini, tentu akan menjaga privasi Anda ketika Anda berada di dalam kabin. Dan bangku baris keduanya ini sebenarnya cukup enak, tetapi memang dia tidak dilengkapi dengan dua buah armrest. Ini sebenarnya bisa jadi armrest, tetapi tidak begitu nyaman dipakai seperti ini. Nah, ketika mungkin Anda butuh menaruh minuman misalkan di sini, ya jadi armrest itu hanya sebelah kiri saja. Begitu juga dengan sebelah kanannya, jadi hanya sebelah kanan saja. Dan untuk legroom tentunya ini sangat lega ya, karena ini merupakan big MPV. Ini sangat nyaman, sangat lega. Oke, untuk bangku baris kedua sendiri, secara kenyamanan memang dia bukan yang terbaik di kelasnya. Menurut kami masih lebih baik milik Hyundai Staria 7, karena dia Hyundai Staria 7 itu bangku baris kedua itu sangat modular. Captain seatnya dia bisa diatur secara fleksibel, dan bisa dilihat ini untuk sandaran kaki ini dia memang cukup terbatas untuk di Kia Grand Carnival ini. Tapi untuknya legroom ini sangat leluasa. Ini settingan terbelakang dari dulu saya. Ini sudah paling mentok belakang. Nah, paling maju segini. Ini pun juga masih sangat leluasa. Dan untuk fitur-fitur di bagian belakang ini cukup lengkap. Sunroof. Ini merupakan sunroof atau panoramik yang bisa dibuka. Ini sangat menarik, bukan seperti milik Staria yang hanya merupakan kaca mati saja. Lalu juga cup holder. Ini ada tempat penyimpanan yang sangat luas. Cup holder 2. Di sini ada cup holder lagi. Slot 12 volt, dan jika Anda hanya membawa kabel USB ke mobil ini, Anda bisa melakukan pengisian daya gadget di bagian belakang jok baris pertamanya ini. Lantas untuk pengaturan AC, ini ketika Anda berada di kiri seperti ini jangkauannya agak susah karena pengaturan AC ini ada di bagian kanan. Jadi agak sedikit meraba seperti ini, agak sedikit merepotkan. Tetapi tentunya jika Anda menggunakan jasa pengemudi, Anda hanya perlu minta tolong ke supir Anda saja seperti ini. Pak, tolong dong aturin AC-nya. Nah, sebenarnya itu AC untuk bangku baris keduanya ini bisa diatur dari climate control di bagian depannya. Lalu untuk bagian lainnya, nah ini dia ada ambient light yang sangat futuristis, dia sangat modern seperti ini. Bukan ambient light seperti mobil biasa yang diletakkan di bagian sini misalkan yang memanjang. Ini hanya seperti ini, tapi ini detail yang sangat menarik dan cenderung menambah kemewahan di malam hari. Nah, karena semua bagian dari Kia Grand Carnival ini sudah direview oleh Mas Aziz pada saat first impression, saya segera lanjut ke balik kemudinya saja untuk merasakan rasa berkendara. Tapi ada beberapa detail sebelumnya yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Nah, rasanya sudah tidak sabar untuk menjalankan mobil ini, tapi tidak apa-apa karena saya akan beriman kepada Anda apa saja yang dimiliki oleh mobil ini di balik kemudinya. Yang pertama adalah ini instrumen clusternya ini. Dia instrumen cluster dan juga head unitnya ini size-nya sama, dimensinya sama, dan sedikit mengingatkan kita kepada ruang kabin dari Mercedes-Benz. Tetapi bedanya adalah dia tidak dilengkapi dengan ambient light, misalkan di bagian kisi-kisi AC. Jadi ya, tapi aura kemewahan itu tetap ada gitu. Dan menurut saya ini, meski dia instrumen clusternya ini memiliki
desain yang mirip dengan Hyundai, tapi menurut saya ini lebih menarik dan juga lebih mewah karena dia desainnya ini dijadikan satu seperti ini, dan lagi-lagi dia mirip dengan Mercedes-Benz. Lalu juga untuk wood panel ini sangat berkelas. Panel di bagian dashboardnya ini. Lalu juga untuk bagian dashboard bagian sini ini sudah soft touch. Ini soft touch, tetapi ada bagian plastik keras, yaitu di bagian atas dari dashboard ini. Ini bisa dengar suaranya, plastik keras. Lalu menjadi highlight lainnya adalah AC. AC-nya ini dia sudah menggunakan bahasanya layar sentuh ya. Ini untuk bagian AC ini seperti ini pengaturan. Jadi tidak ada tombol fisik sama sekali di bagian sini, hanya pengaturan suhunya masih menggunakan tuas fisik seperti ini. Lalu juga ini, jika di Hyundai itu sudah menggunakan transmisi dengan tombol, kalau di Kia itu menggunakan putar-putar atau knob putar seperti ini. Ini cukup menarik dan ya terlihat di bagian tengahnya ini terlihat mewah dan juga futuristis, benar-benar futuristis. Lalu di bagian sini ada parking brake yang sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan juga terpadu dengan sistem auto hold. Lalu ada heater seat dan juga cooling seat, dan ada sunroof di bagian depan yang bisa dibuka juga. Seperti ini, dia bisa dibuka full, bukan hanya detailed, dan dia digerakkan secara elektris tentunya. Lalu untuk konsol tengahnya ini dia size sangat besar, tempat penyimpanan sangat banyak, cup holder. Di sini ada wireless charging, ada tempat penyimpanan lagi. Lalu di sini bagian di bawah bagian door trim ini penyimpanan juga sangat luas. Jadi memang semua yang ada di sini, terutama bagian penyimpanan ini serba besar di mobil ini. Sekarang untuk speakernya sudah Bose. Ini kualitas suaranya saya sudah mencobanya. Itu kualitas suaranya sangat premium dan sangat jernih untuk bagian audionya. Ini ada lagi ambient light yang diletakkan seperti ini sangat mewah. Posisi berkendara, oke. Ini sudah bisa tilt dan juga teleskopik yang jangkauannya cukup luas. Lalu untuk pengaturan joknya dia bisa dilakukan secara elektris untuk maju mundur, tinggi rendah, sehingga berapapun postur tubuh Anda ini akan sangat menyenangkan. Dan di sini ada komponen seperti ini, tentu Anda semua sudah tahu komponen ini untuk fungsinya untuk apa. Ya, ini adalah komponen yang berfungsi sebagai fitur radar canggih. Yes, mobil ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur radar-radar seperti lane keeping assist, lane departure warning, dan juga adaptive cruise control. Nanti kita akan mencobanya saat berjalan menggunakan mobil ini. Lalu mobil ini yang menjadi ciri khas mobil Korea Selatan terkini, ini welcome song dan juga goodbye song seperti ini. Ini ditemukan di Kia dan juga di Hyundai. Oke, rasanya sudah tidak sabar menjalankan mobil ini. Oke. Untuk menjalankannya hanya perlu putar tuas seperti ini. Let's go. Sebelum merasakan impresi berkendara dari mobil ini, kami pun membawa Kia Grand Carnival ini ke SPBU Shell untuk diisi bahan bakar Shell V-Power Diesel. Shell V-Power Diesel telah memenuhi standar Euro 5 dengan teknologi Dynaflex. Shell V-Power Diesel memiliki daya bersih yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Diesel Euro 5 untuk performa dan efisiensi berkendara. Oke, sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Kia Grand Carnival ini dan sudah melaju. Ya, rasanya itu rasa penasaran saya itu terbayarkan karena memang mobil ini tuh benar-benar menyenangkan. Salah satunya adalah dimensi Grand Carnival ini bisa dikatakan cukup besar. Dia big MPV yang mirip dengan Hyundai Staria sebenarnya. Tetapi yang saya rasakan di mobil ini tuh rasanya ketika berkendara ini rasanya mobilnya kompak, tidak sebesar yang dibayangkan gitu. Ini rasanya seperti menyetir Toyota Alphard mungkin ya, padahal dimensinya lebih besar daripada Toyota Alphard. Apalagi mobil ini dibantu oleh beberapa fitur-fitur canggih. Seperti yang pertama adalah kamera 360. Kamera 360 ini sangat detail. Lalu juga yang menarik ketika Anda mengesan misalnya ke kiri, dia kameranya itu akan muncul. Kamera spion yang bagian kiri dia akan muncul di sini. Jadi akan memudahkan Anda bermanuver, Anda mengambil jalur itu akan semakin mudah. Anda tidak perlu lagi menengok karena
Biasanya di spion itu yang terlihat hanya bagian citra atas saja, dan bagian citra bawahnya akan ditampilkan melalui kamera yang ditampilkan melalui instrumen clusternya. Ini sangat menyenangkan. Fitur mobil ini terbilang melimpah, termasuk fitur radar canggih untuk mempermudah mengendarai sebuah big MPV. Berbicara masalah soal fitur, mobil ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur radar dan juga fitur pembantu. Selain dia ada kamera 360, dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang begitu sigap dan terletak warningnya di bagian kaca spion. Dia akan menyala tentu jika ada objek mendekat, dan ada juga beberapa fitur radar canggih. Yang pertama adalah forward safety, lalu juga ada lane safety, blind spot safety yang tadi saya bilang, dan juga parking distance warning, dan juga rear cross traffic alert. Nah, dia juga dilengkapi dengan lane keeping assist seperti ini. Dia akan melakukan intervensi layaknya mobil-mobil dengan fitur radar canggih. Seperti ini, saya akan melepas lingkar kemudinya, dia akan membalikan. Nah, tapi memang di bagian instrumen clusternya dia muncul keep hands on steering wheel. Jadi memang tidak bisa berlama-lama. Ini hanya fitur pemandu saja, fitur agar menjaga Anda tetap di jalur, bukan fitur autonomous. Lalu juga ada yang menyenangkan, yaitu adaptive cruise control. Yes, ini tampaknya menjadi fitur yang wajib di mobil-mobil premium. Biasanya sudah ada di mobil Eropa, lalu juga sekarang di mobil Jepang yang entry level juga sudah mulai ada, seperti Toyota Race. Lalu juga beranjak ke Honda CR-V itu juga mulai ada. Honda Civic sekarang juga dilengkapi. Honda BR-V juga kini dilengkapi dengan fitur radar canggih termasuk adaptive cruise control, dan juga ada di MPV premium semacam Kia Grand Carnival ini. Nah, yang menyenangkan dari adaptive cruise controlnya ini, saya sudah mencoba beberapa mobil yang dilengkapi dengan adaptive cruise control. Sebut saja Honda CR-V, lalu juga BMW, yaitu BMW X5, dan saya merasa fitur adaptive cruise control ini paling cocok digunakan di Indonesia. Oh, Toyota Race saya juga sudah mencobanya, dan kenapa saya bilang paling cocok di Indonesia? Karena nih, misalkan kita setel di sekarang speed 93 dengan distance yang paling dekat, distance 1. Nah, ini jarak dengan road mobil yang ada di depan kita itu jaraknya tuh paling dekat dibandingkan mobil-mobil yang sudah saya cobanya gitu loh. Ini jaraknya berapa ya? Saya juga tidak tahu pasti jarak antara mobil ini dengan mobil ada yang depan, tapi ini menurut saya ini yang jaraknya terdekat dibandingkan Toyota Race dan juga Honda CR-V yang udah saya coba gitu loh. Nah, jadi memang fitur adaptive cruise control ini menurut saya sangat menyenangkan. Apalagi saya juga sudah mencobanya ketika misalkan saya mengaktifkan adaptive cruise control dan tiba-tiba ada mobil mengambil jalur kita. Dia tidak serta-merta langsung mengerem mendadak, tapi dia akan pemelan dengan sendirinya, dan itu pun cara kerjanya sangat halus. Karakter suspensi Kia Grand Carnival ini juga menjadi nilai plus. Untuk suspensi ini, saya merasa ini Kia Grand Carnival ini paling pas. Dia memang cenderung dewasa, tidak yang empuk sekali, tidak. Tetapi ketika mengayun di posisi tidur itu rasanya empuk. Dan di jalan seperti ini, dia rasanya keras gitu, tidak lemah sama sekali. Berbeda dengan Toyota Alphard. Toyota Alphard tuh sepenuhnya rasanya empuk gitu. Ini enggak. Ini ketika berjalan di kecepatan taruhlah 60 km per jam sampai 80 km per jam di tol itu rasanya cenderung lebih keras. Jadi agak sporty sebenarnya rasanya, dan menarik ya. Meski dia berdimensi besar, tapi ketika bermanuver seperti ini tuh rasanya itu masih sangat lincah. Ini suspensinya bisa dikatakan luar biasa sebenarnya. Dia malah saya sudah merasakan mobil ini diajak bermanuver, misalkan seperti ini, coba ya. Itu gejala limbung itu dikit sekali sebenarnya untuk MPV seukuran Grand Carnival ini. Oke, tentu rasa suspensi ini tidak hanya dirasakan saat mengemudi saja. Tentu tidak afdol jika
kita tidak merasakan gimana duduk di jok baris kedua dan jok baris ketiga. Makanya saya akan langsung pindah ke jok baris kedua dan jok baris ketiga untuk merasakan bagaimana suspensinya ketika berada di sisi penumpang. Oke, ini dia bagian baris keduanya. Saya sudah duduk di jok utamanya, karena yang jok tengah ini sebenarnya hanya jok yang bersifat tambahan saja. Ini bisa berfungsi sebagai tempat penyimpanan ataupun menjadi sebuah armrest. Nah, untuk jok utamanya ini, jok yang berfungsi sebagai captain seat ini, dia memiliki akomodasi yang cukup baik. Serta ini posisi berkendara saya ini sudah saya sesuaikan sama dengan posisi pengemudi. Iya, bisa dilihat ini ruang kaki cukup leluasa. Ada armrest untuk bagian kiri, dan untuk bagian kanan Anda harus melipat dulu joknya yang bagian tengah ini. Tetapi memang joknya ini dia rasanya ya tidak terlalu empuk dan tidak seempuk misalkan milik Hyundai Staria 7 ataupun Toyota Alphard, karena itu benar-benar captain seat murni, captain seat yang dibuat dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Kalau di Kia Carnival ini captain seat-nya ya sosok, nggak ada untuk sandaran kaki, jadi hanya benar-benar seperti ini saja. Untung ya masih ada fitur pemanas jok di bangku baris keduanya ini yang sebenarnya fungsinya mungkin tidak terlalu terpakai. Tapi saya akan coba terlebih dahulu duduk di bangku tengahnya ini, bangku tambahan. Ini rasanya lebih keras lagi dibanding jok utamanya yang ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan memang ketika Anda duduk di belakang, mungkin jok yang paling terpakai adalah jok kiri atau jok kanan atau malah jok belakangnya. Jok tengah ini akan jarang terpakai. Oke, kita lipat dulu untuk jok tengahnya ini. Nah, ini berfungsi sebagai armrest, tetapi memang ketinggiannya berbeda dengan armrest yang ada di sebelah kiri. Tetapi ya tetap meningkatkan kenyamanan ketika duduk di baris keduanya. Oh ya, soal suspensinya sama saja ketika Anda berkendara dengan mobil ini. Di bagian belakangnya juga dia empuk, tetapi tidak yang terlalu lemah, cenderung empuk dan dewasa. Sekarang kita langsung ke bangku baris ketiganya. Nah, kita majukan lebih dahulu karena tidak begitu ada space. Ini memang tidak terlalu menyenangkan dibandingkan duduk di baris keduanya. Dia size joknya itu lebih sempit, tapi dia juga masih ada tempat penyimpanan, dan juga ini berfungsi juga sebagai jok ketika dilipat. Jok tambahan tentunya dia juga tidak ada armrest, sama seperti jok baris kedua yang bagian tengahnya. Ya, begitu rasanya. Dan tetap suspensi mobil ini masih sangat menyenangkan. Benar-benar di belakangnya itu juga tidak terasa mengayun-ayun, empuk, tetapi tidak yang sampai ke lemah. Dan saat ini saya duduk di atas ban persis. Ya, memang sedikit terdengar untuk road noise-nya ketika di baris ketiga, tidak seperti di baris kedua. Dan yang menarik di baris ketiga ini ada cup holder, ada USB slot, dan juga ada ini dia tirai untuk menutup kaca, sama juga di baris keduanya yang bisa ditutup seperti ini. Nah, tentunya akan meningkatkan privasi Anda. Nah, saya sudah berada di bangku baris keempatnya ini. Bisa dilihat ini benar-benar joknya tidak menyangga kaki saya sama sekali. Ini rasanya seperti jongkok sebenarnya. Ya, memang untuk bangku baris keempat ini mungkin ditujukan untuk manusia yang tingginya di bawah 160 cm atau lebih tepatnya seukuran dengan anak-anak. Dan bisa dilihat untuk headroom ini saya harus sedikit membungkuk karena ya benar-benar terbatas headroomnya. Ketika mungkin supir kurang berhati-hati dan misalkan melalui posisi tidur dengan kecepatan yang agak tinggi atau melalui jalan yang bergelombang, ini tentu sangat mudah kepala saya terpentok ke bagian atap mobil. Dan juga untuk bagian sandaran ini tidak bisa disetel sama sekali, jadi cukup tegak untuk baris keempat.
Kami langsung kembali ke balik setir untuk mengetahui konsumsi BBM serta performanya. Untuk konsumsi bahan bakarnya, Kia Grand Carnival ini ditenagai oleh mesin yang mirip dengan Kia Grand Sedona 2200 cc 4 silinder turbo. Tenaganya juga bisa dibilang fantastis. Tetapi untuk konsumsi bahan bakar pun dia bisa dikatakan sangat irit. Berdasarkan hasil pengetesan kami untuk kecepatan rata-rata 22 km per jam, Kia Grand Carnival ini berhasil mencapai 10,2 km per liter. Artinya untuk MPV sebesar ini itu bisa dikatakan ini yang terbaik. Ya memang mungkin angkanya mirip dengan saudaranya sendiri yaitu Hyundai Staria, karena memang mesinnya juga mirip, platformnya juga sama. Ya itu merupakan hal yang wajar. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam sampai 100 km per jam, Kia Grand Carnival ini berhasil mencatatkan angka 18,2 km per liter. Luar biasa, good job Kia untuk mobil MPV yang besar, tetapi konsumsi bahan bakarnya juga sangat baik. Oke, selain konsumsi bahan bakar yang impresif, ternyata angka akselerasi mobil ini juga sangat baik. Berdasarkan hasil pengetesan kami, 0 sampai 100 km per jam, Kia Grand Carnival ini mampu menghasilkan angka tidak sampai 10 detik, lebih tepatnya 9,9 detik. Well, memang bukan angka yang sangat bertenaga, bukan yang 8 detik. Ya, tetapi dia tidak sampai 10 detik. Dan MPV mana lagi yang mampu mencatatkan hasil seimpresif itu dengan bobot dimensi yang besar, bobot yang berat, lalu juga mesin diesel yang mungil. Menurut saya ini yang terbaik di kelasnya dalam hal akselerasi. Tidak hanya mesin diesel yang mungil, tetapi dia juga ada beberapa faktor tentunya. Yang pertama adalah transmisi yang dilengkapi dengan 8 percepatan dan juga front wheel drive. Nah, front wheel drive itu juga memiliki hambatan yang sedikit jika dibandingkan dengan penggerak roda belakang. Tetapi mobil ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oke, yang pertama adalah sistem entertainment-nya. Sebenarnya sudah bagus, layarnya sudah besar, lalu konektivitasnya juga lengkap, user experience-nya juga sangat menyenangkan. Tetapi kalau Anda biasa menaiki mobil-mobil premium seperti misalkan BMW atau Mercedes-Benz atau Mazda misalkan, dia dilengkapi dengan knop putar yang bisa untuk mengatur sistem entertainment-nya. Jadi ketika Anda berkendara seperti ini, misalkan Anda mau mengganti radio misalkan, Anda tinggal memutar knop putar, knopnya ini, nah lebih gampang. Nah di Kia Grand Carnival ini, Anda salah satu caranya adalah harus menyentuh layarnya seperti ini, atau menyentuh bagian bawah ini. Ini ada map, nav, radio, media. Memang sebenarnya tidak sulit, tetapi agak butuh effort lebih dan cenderung mengalihkan perhatian Anda saat berkendara gitu. Jadi misalkan Anda belum terbiasa, nah yang ini nih gitu loh. Jadi tidak semudah milik mobil-mobil seperti Mazda dan juga BMW dan Mercedes-Benz. Lalu yang kedua adalah sistem pengaturan AC-nya. Bukan kelemahan juga sebenarnya, ini terlihat sebenarnya sangat futuristis karena dia minim tombol fisik. Tetapi ya itu sekali lagi, ketika Anda berkendara itu feel-nya agak kurang gitu ketika mengatur AC misalkan. Ini udah tersentuh belum ya, atau tidak bisa Anda tidak melihat gitu, harus benar-benar melihat ke bagian sini, oh yang ini gitu. Tombol fisiknya itu hanya ada di pengaturan suhunya saja. Lantas yang ketiga adalah jok belakang. Untuk jok yang tengah ini, itu mungkin akan sering dilipat ketika Anda membawa orang, misalkan ketika duduk di jok baris ketiga. Dan mengoperasikannya, melipatkannya itu butuh effort yang lebih karena itu cukup berat untuk melipat
jok tengah baris keduanya. Meski demikian, Kia Grand Carnival juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Yang pertama adalah ambient light ya. Memang dia tidak ambient light yang ada di dashboard, lalu juga di bagian door trim gitu. Dia hanya di bagian door trim di depan handle pintu untuk bagian depan dan di bagian belakang handle pintu untuk bagian pintu belakang. Dan dengan corak yang ada itu kesannya itu sangat mewah, sangat modern pada Kia Grand Carnival ini. Lantas yang kedua adalah sunroof. Sunroofnya ini sebenarnya size-nya tidak terlalu besar. Untuk bagian depan ini sunroof, bagian belakang itu ya dia dimensinya besar dan lebih cenderung ke arah panoramik. Dan yang paling menarik adalah kedua sunroof ini bisa dibuka kacanya. Di Hyundai Staria hanya bagian sunroof depan yang bisa dibuka kacanya, sedangkan bagian belakang hanya bisa dibuka covernya saja. Itu merupakan detail menarik dari Kia Grand Carnival ini. Kemudian USB slot pada mobil ini sangat banyak. Ini di bagian depan ini ada 3 USB slot, USB slot, USB slot, USB slot. Di belakang itu ada 2, tepatnya di belakang jok ini, di sini ada 2 USB slot, dan di baris ketiga ada lagi 2 buah USB slot. Jadi ya karena mobil ini mampu menampung 11 orang penumpang, tentunya ketika berbarengan gitu handphonenya baterainya low bed, tentunya Anda tidak akan berebutan karena di sini ada total 7 USB slot dan ada 1 12 volt. Kemudian audio dari Kia Grand Carnival ini sangat jernih, sangat berkualitas, bahkan bassnya itu terdengar merdu di kuping. Jadi perpaduan audio Bose-nya ini sangat berkualitas. Rasio setir. Nah, dimensi mobil ini sangat besar. Selain dia dilengkapi dengan fitur-fitur yang mumpuni untuk membantu Anda membawa mobil dengan dimensi yang sangat gambot ini, Anda juga akan terbantu dengan rasio setir dari Kia Grand Carnival ini yang bisa dibilang kecil. Jadi ketika Anda melakukan U-turn, diputar balik misalkan, itu tidak akan merepotkan karena rasio setir mobil ini sangat kecil. Lalu yang terakhir adalah mesin diesel 2200 cc. Dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kia Grand Carnival, tetapi juga di mobil-mobil Hyundai lainnya, dan kami menilai mesin diesel Kia Grand Carnival ini sangat halus. Bahkan ketika misalkan diparkir, mobil ini menyala, itu rasanya seperti mobil bensin. hampir tidak ada rasa-rasa seperti mobil diesel gitu suaranya. Ini sangat halus, dan itu memang terjadi di misalkan di Hyundai Palisade, lalu juga di Hyundai Staria, dan tidak tahu kenapa mesin-mesin diesel buatan Korea Selatan itu sangat halus. Kia Grand Carnival ini memang satu genre dengan Kia Grand Sedona. Sama-sama big MPV, tetapi perubahan pada mobil ini itu sangat menyeluruh. Tidak ada kekurangan-kekurangan yang ada di Sedona ditemukan lagi di Carnival. Lantas mobil ini juga cocok bagi Anda yang memiliki keluarga besar sampai 11 orang, itu akan semuanya tertampung di dalam ruang kabinnya. Tetapi memang sebagai catatan, tentunya Anda tidak tiap hari membawa 11 orang penumpang ke mobil. Karena ketika membawa 11 orang penumpang di dalam kabinnya, dia tidak lagi terasa lega dan tidak bisa membawa barang di bagasi karena jok baris keempat itu harus dibuka. Jadi memang pasnya itu sebenarnya 7 sampai 8 orang. Nah, dengan 7 sampai 8 orang yang masuk ke ruang kabin dari Grand Carnival ini, yang biasanya Anda membawa misalkan Toyota Innova, itu kan dia memang kapasitasnya hanya 7 orang. Tentu Toyota Innova yang diisi dengan 7 orang penumpang itu akan terasa sesak. Nah, di Grand Sedona ini tidak sama sekali. Lantas juga mobil ini memiliki fitur yang sangat komplit. Nih, lihat instrumen cluster digital, head unit dengan layar 12,3 inci, pengaturan AC yang sangat futuristis, lalu juga knop putar ini yang sangat ikonik menurut saya. Ini hanya ada di mobil Kia Grand Carnival dan juga di mobil Land Rover. Lantas fitur radar mobil ini juga lengkap.
mesin diesel yang bertenaga dan juga irit bahan bakar. Tentunya ini merupakan MPV yang tidak hanya besar tapi juga menyediakan paket komplit untuk Anda. Kia Grand Carnival tersedia dalam dua pilihan varian, Dynamic dan Premier. Unit yang kami tes adalah tipe Premier yang dijual dengan harga Rp886,8 juta on the road Jakarta. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Kia All New Grand Carnival ini. Jangan lupa like video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com dan download juga aplikasi Autodiver di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.